Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inu wa ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin jemaah ridhatul Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan tentu ada keutamaan di bulan suci Ramadan yang dapat mendapatkan pahala serta syafaat untuk di yaumil kiamat. Tentu juga ada orang yang beruntung dan ada pula orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Bahkan Nabi berpesan, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga. Maka di bulan Ramadan ini Allah sangatlah melatih kita untuk terus bertakwa dan mendirikan sholat di bulan suci Ramadan. Mereka berpuasa tetapi ia tidak melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, sholat itu diibaratkan kepalamu, karena sholatlah dan kepalamu lah yang akan menyempurnakan sholat, sehingga kita dapat memuliakan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini mungkin kita masih bolong sholatnya. Nah, marilah kita tingkatkan, kita mendirikan sholatlah dengan cara sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Menghadap kepada Allah, inilah perintah penting, tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Maka dari itu, saat inilah yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah turunkan. Dan ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Allah turunkan. Dan ketika Allah memerintahkan dan mengamalkan amalan-amalannya, Allah turunkan. Dan ketika juga Allah memerintahkan untuk sholat, Nabi Muhammad SAW dijemput oleh 3 malaikat, dipimpin oleh Jibril. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan batas antara kekafiran dan kemusliman orang-orang itu dilihat dari sholatnya. Jika kita tidak melaksanakan sholat, kita juga bisa kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dari hadis, salat itu adalah as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu iman nukdin. Maka dari itu, salatlah adalah kunci kebaikan, kunci surga, dan kuncinya tiang agama. Salat diibaratkan kita melaksanakan ibadah full, melaksanakan hal-hal yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu paginya dia tadarus, kemudian bersedekah. Tapi ada juga orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat, diibaratkan yaitu uang yang ditabung dan lalu disimpan dalam lemari, kemudian dikunci, kemudian ia pergi dan kuncinya hilang. Itulah amalan-amalan yang dapat diriwayatkan untuk di yaumil kiamat nanti. Sebab apa? Karena kunci yang terbaik itu adalah sholat. Apapun masalahnya, sholat adalah suatu penegur agar kita selalu bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini tidak akan menjadi masalah, tetapi Allah hanya ingin meminta janji kepada seluruh manusia, yaitu nasta'inu bisabri was shalah.
jadikanlah sabarmu dengan sholat. Maka dari itu kita tingkatkan sholat agar dapat berikan rahmat, syafaat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, yaitu hal-hal yang tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maksiat. Di bulan suci Ramadan ini banyaklah setan yang dibelenggu, namun itu juga tergantung diri kita sendiri masing-masing. Namun ada juga orang yang berpuasa tetapi ia tidak melaksanakan sholat, dan namun juga ada orang yang masih bergibah, sering melakukan kesalahan, yang menceritakan kejelekan orang lain. Namun itulah yang akan menjadi kelalaian kita dalam melaksanakan sholat. Dengan akhirnya puasalah yang ia lakukan ini sangatlah salah. Karena apa? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa puasa itu diibaratkan dengan buah. Sebab ketika ia melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan melakukan kemungkaran terhadap Allah SWT, dosa itu akan diiris sampai terus-menerus habisnya, dan akhirnya yang akan tersisa adalah hanya bijinya saja. Maka itulah yang dimaksud dengan puasa. Apakah bisa dimakan hanya bijinya saja? Jelas itu tidak bisa dimakan, karena meskipun semuanya kesalahan yang kita pernah lakukan, itulah yang akan dicatat amal kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kemudian juga ia selalu melakukan kejahatan dan masih suka bermaksiat demi Allah. Ajab yang sangat pedih yang dia akan alami saat dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Maka dari itu kita sepatutnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan dan dari keburukan. Belum tentu kita yang lebih baik daripada mereka. Maka dari itu semoga Allah memberikan hidayah, syafaat, dan karunia kepada kita semua. Dan lebih pentingnya yaitu sangguplah kita melaksanakan perintah-perintah di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa mengampuni dan memberikan kita kemudahan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan, dan dijauhkan dari perbuatan bermaksiat, keji, dan mungkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurangnya mohon dimaafkan. Min waqala syakurul qadir alladzina amantu bila tukidun mun waqala yaskurun billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.